Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Sehat. Jelas kan, kalau sehat dengan nyampe ke sekolah ya. Masih waras semua kan? Waras. Masih itu semua kejuaraannya? Ulul. Semoga bertahan 3 tahun ketemu dengan fisika nanti. Oke, sebelum dimulai berdoa dulu, siapa yang akan berdoa? Oke, nanti silakan bikin teman-teman yang berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih. Hari ini hari Selasa. Tanggal 13. Siapa yang masuk? Fitriyatul. Kenapa Fitriyatul lagi tidak masuk? Sakit apa ya? Oke, beneran sakit. Iya. Sakit. Ada suratnya kan? Dari kemarin Pak. Terus siapa lagi yang masuk? Kalimatus. Ya, sakit juga. Kalau kecapean habis susu. Oke. Hari ini kita akan bahas materi terakhir. Materi yang juga nanti akan saya masukkan di ujian semester. Jadi silakan dipakai. Kita akan bahas tentang gejala dan dampak pemanfaatan global atau global warming. Global warming itu apa sebenarnya? Ini mungkin beberapa dari kalian mungkin kemarin lihat TV atau dengar berita atau baca berita. Kalau pada tanggal 10 Juni kemarin, ya sekarang tanggal berapa? Tanggal 13 tadi hari yang lalu. Ya, ada berita di CNBC Indonesia yang menyatakan bahwa cuaca panas mendidih antar Asia. Kenapa? Mungkin ada yang pernah lihat ini sekilas di TikTok atau di Instagram ya. Kalau yang ingat kejadian di India yang aspalnya panas itu, yang katanya sampai melelehkan ban-ban kendaraan, yang sandalnya cekek-cekek di aspal itu. Kita di depan udah ada di sebelah ya. Jadi memang sangat panas aspalnya sampai diinjek pakai sandal saja, sandalnya leleh cekek di aspalnya. Itu masih juga lapis. Masuk di India. Apakah nanti nyampe di Indonesia? Jelas, karena itu Indonesia masuk wilayah Asia. Nanti juga akan nyampe di Indonesia. Di Indonesia. Kemudian ini juga ada dari TV1 pada hari Senin kemarin. Gara-gara cuaca ekstrim juga ada ratusan hektar sawah yang terancam rusak. Kenapa? Karena sudah lama tidak turun hujan, mengalami kekeringan. Jadi karena kekeringan, berarti gagal panen. Kalau gagal panen yang jelas padunya tidak jadi. Kalau padunya tidak jadi, pasokan beras itu siap-siap aja, sering-sering kemudian ini juga ada tadi malam jam 12. Jadi ada peringatan dini di hari Selasa tadi malam bahwa ada 22 wilayah yang waspada cuaca ekstrim di Indonesia. Ini sudah mulai masuk ke Indonesia cuaca ekstrimnya. Tapi yang cuaca ekstrim yang di bawah ini itu berbeda dengan dua berita yang di atas. Kalau dua berita yang di atas itu tentang kekeringan, yang bawah itu justru tentang hujan lebat yang disertai petir dan angin-anginnya. 22 wilayah. Sungguhan ini ya, bukan ungguan ini. Itu juga maka di ASEAN kita orang miskin diajar cuaca ekstrim sama seperti kita panas kemarin. Ini kejadian di Thailand atau di Singapura kalau tidak salah. Sama seperti yang di India, sama seperti juga panas sampai 40 derajat. Itu. Di Indonesia ada 25.853 warga kota Sukabumi kena ispa. Jadi kenapa kok seperti ini? Nah, semua kejadian itu ternyata masih ada kaitannya dengan pemanasan global. Di pembelajaran kita hari ini adalah kita akan
menganalisis apa sih gejala dan dampak pemanasan global itu. Kemudian nanti silakan kalian bahas dengan kelompoknya. Setelah depan nanti dipresentasi hasil analisisnya tentang gejala dan dampak dari pemanasan global. Nanti bagaimana Pak? Di situ ada skenario-nya. Jadi nanti akan saya tampilkan video yang menerangkan tentang gejala dan dampak pemanasan global. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Kemudian ada beberapa instruksi yang harus kalian ikuti di LKPD-nya. Jalan ya. Nanti kalau ada paham, silakan ditanyakan yang tidak paham. Jadi kita langsung masuk pada videonya. Silakan diperhatikan baik-baik. Pada 28 Februari, Intergovernmental Panel on Climate Change mengeluarkan laporan mengejutkan mengenai perubahan iklim. IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan menurut laporan tersebut, beberapa kawasan di bumi akan masuk kawasan tidak layak huni dalam beberapa dekade ke depan. Pada November 2021, dunia mengadaptasi Glasgow Climate Pact. Pada 2030, dunia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 45% sebelum akhirnya mencapai 0% emisi pada 2050. Ini adalah mitigasi untuk mencegah kenaikan suhu global 1,5 derajat Celcius. Menurut perkiraan para ilmuwan, kenaikan suhu 1,5 derajat akan membawa bencana besar bagi kehidupan manusia di planet bumi. Namun, menurut laporan panel pemerintah dunia tentang perubahan iklim atau IPCC, kenaikan suhu global masih akan terjadi selama 2 dekade ke depan. Stakes for our planet have never been higher. Last August, IPCC's Working Group 1 report showed unequivocally that human activities have warmed the planet at a rate not seen in at least the past 2,000 years. We are on course to reaching global warming of 1.5 degrees Celsius within the next 2 decades, and temperature will continue to rise unless the world takes much bolder action. Persatuan Bangsa-Bangsa turut mengumumkan kode merah bagi bumi atas laporan IPCC. Today's report underscores two core truths. First, coal and other fossil fuels are choking humanity. Only 20 governments have agreed to stop funding coal abroad. They must now urgently do the same at home and dismantle their coal fleets. Those in the private sector still financing coal must be held to account. Oil and gas giants and their underwriters are also on notice. You cannot claim to be green while your plans and projects undermine the 2050 net zero target and ignore the major emission cuts that must occur this decade. People see through the smokescreen. OECD countries must phase out coal by 2030 and all others by 2040. Pada 2021, dunia menyaksikan deretan bencana alam akibat cuaca ekstrim di berbagai penjuru dunia. Ada badai Aida di Amerika Utara, banjir bandang di sejumlah negara di Eropa, topan Brokai di Asia Selatan, dan banjir bandang di Sulawesi Selatan yang membuat 800.000 orang harus mengungsi. More than 4 in 10 people in the world live in contexts highly vulnerable to climate change. Global hotspots are found in parts of Africa, Southern Asia, small island developing states, and Central and South America. In many of those countries, population growth, urbanization, and unsustainable development practices are boosting the exposure of people and ecosystems to climate change. Kawasan perkotaan menjadi fokus utama dalam laporan tersebut. Bagaimana tidak? Menurut laporan United Nations Global Climate Change per 2020, kawasan perkotaan menyumbang 70% emisi karbon dioksida dunia. If we look at the challenges that we're currently facing, a lot of those can be addressed by creating a more equitable and sustainable world, by developing a new social compact with the planet that we live on, and by focusing our attention where we get most bang for the buck, protecting nature, as has been previously mentioned, but also using the opportunity to change the places where the majority of people live in our cities. So I think that's the important message to take forward, a difficult reality, but action is possible and we need to do it now. Menurut data Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), negara anggota G20 menyumbang 80% emisi karbon global. Menanggapi laporan IPCC ini, PBB mendorong negara anggota G20 untuk memimpin perubahan. Selain itu, negara maju dan pembangunan dunia diharapkan dapat
menyediakan dana bagi negara berkembang dan negara kepulauan kecil untuk penanggulangan dampak perubahan iklim. Mumtazah Chatterningrat, Menteri Hawadis, Jakarta. Ya, jadi seperti itu. Silakan sekarang seperti yang tadi di kolom pertama masing-masing kelompok tuliskan dari tayangan sekian menit tadi inti yang dibahas itu apa. Nah, silakan dituliskan di kolom masing-masing. Misalkan ada yang bahas tentang Pak, ada bencana ternyata di dunia, ada kepentingan misalkan asap pabrik di mana, silakan tuliskan di kolom yang nomor 1. Ada yang kesulitan untuk menuliskan yang kolom isi yang kolom 1? Nomor 2, nomor 3. Sama juga di kolom dari tayangan sekian tadi yang dapat kalian tangkap, sebenarnya dia mau tangkap apa sih? Nah, itu silakan kalian tuliskan di kolom yang pertama. Setelah terisi kolom yang pertama, kalian isikan kolom yang kedua. Kalian buat pertanyaan berdasarkan apa yang kalian isikan setelah pertama. Pertanyaannya tentang apa? Tentang apa boleh ya? Ya. Silakan apa? Kan ada bencana banjir ya, kemudian ada ombak juga, ada angin kencang. Silakan ditulis apa? Di kolom yang ke-1 isi dari video tadi. Jadi video tadi itu dia membuat apa? Tuliskan di kolom yang ke-1. Pertanyaannya di kolom yang kedua. Pertanyaannya kalau mau buat banyak boleh ya, mau buat 3 boleh, 5 boleh, 7, 10, 11, apa boleh ya? Jadi yang sudah tanya silakan. Toh itu nanti yang jawab sendiri. Kan apa? 3 boleh, mau ditambah 5 boleh, ditambah 7 boleh, kalau kurang 9 boleh. Sama kayak kalau kalian antara kasih 30 sama 50 boleh mana? Kasih yang 30 sama 50 sini. 50. Kalau bisa ditanya sampai 5 dengan sendiri ditambah. Pak, yang nomor 3 itu jawabannya yang dari nomor 2. Ya, yang sudah mengisikan kolom yang kedua, yang sudah silakan diisi kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga itu adalah jawaban dari kolom yang kedua, yang jawabannya berdasarkan pengetahuan kalian masing-masing. Dari situ boleh. Kan itu kan sudah diketahui, sudah menyiapkan kan? Tuliskan di kolom yang ketiga. Nah, nanti di kolom yang keempat sama, kalian mengacu untuk pertanyaan kolom yang kedua, tapi jawabannya tadi di Google, boleh dari artikel yang tadi itu, boleh dari jawaban di YouTube, boleh pakai AI juga boleh. Oh, ingat. Lagi, yang kalau berbanyak sudah nanti masuk ke kolom yang ketiga. Yang ketiga isi menurut yang kalian tahu saja. Jadi misalkan pertanyaan kolom kedua ada yang kalian bisa tahu jawabannya, ya coba kalian tulis ya jawabannya apa. Dan menyatakan data. Ya.
Dari kamu besok ke atas lagi. Dari pernyataan satu ini ya kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan ini kira-kira pembahasan bisa kemudian atau mungkin dari informasi ini bikin satu paragraf kalau bisa lebih minimal. Jadi dari yang kolom tadi dari pertanyaan itu jawaban itu mungkin gitu. Ya baik. Jadi kalau sudah yang kolom apa yang bisa menunjukkan pembahasan nanti kita gue kalau kelima ini kalau yang besar kedua dengan kalau satu lagi ada dari kalau yang isinya kalau kelima itu dia berupa paragraf di mana paragraf itu isinya adalah dari kolom besar ke kolom besar. Jadi misalkan kalau misalkan berarti ada kalian tuliskan dari yang kalian tuliskan itu kan berkembang pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan itu jawaban-jawab. Dari yang besar itu kalian gabungkan dengan jawabannya di kolom besar atau kolom besar. Jadi itu paragraf nanti kalau misalnya kesimpulan jadi kalau seperti itu harus menggunakan
Yuk, nomor 5 ini, kolom yang kelima, dia menggambarkan isi dari kolom ke-1 sampai kolom ke-4. Ya, kolom pertama tadi kan ada banyak masalah yang dituliskan. Masalah yang kali ini ya. Dari masalah itu timbul pertanyaan di kolom yang kedua. Dari pertanyaan kolom yang kedua ada jawabannya di kolom ketiga sama kolom keempat. Kolom kelima ini yang menggambarkan isi dari kolom ke-1 sampai kolom ke-4 dinarasikan, bukan dari satu paragraf boleh, dari dua paragraf boleh, bisa boleh, 4 boleh, 5 boleh, minimal 1 paragraf. Saya tanya apa? Kan nomor 5 sudah ada. Ya, nomor 6 itu adalah kesimpulan dari nomor 5. Artinya kalau ternyata kejadian A itu mengikuti B, maka kita bisa bagaimana? Tulisannya itu yang juga. Jadi misalkan ternyata tadi itu ya climate change perubahan iklim itu ternyata gara-gara banyak asap, banyak yang mengganggu, maka kita bisa bagaimana mengurangi ini, laksan ini, terusnya itu tuliskan sebelum bagi usaha untuk mendukung kegiatan ini. Kalimatnya perkenalkan, nama saya Dinia Bisnawiyah dan di sebelah saya Elzana Masurok akan mempresentasikan hasil yang tadi kami dari perwakilan dari kelompok 6. Nomor 1, peserta didik mengamati fenomena gejala dan dampak pemanasan global pada video. Sebutkan permasalahan apa saja yang kalian amati di dalam video. Yang pertama, kerusakan iklim akibat ulah manusia. Yang kedua, pengasahan yang banyak menghasilkan emisi karbon global. Yang ketiga, bencana ekstrim di tahun 2021. Dan yang keempat, kenaikan suhu global. Menganalisis dan melakukan diskusi dari hasil studi literatur. Kerusakan iklim yang terjadi akibat ulah manusia contohnya seperti penebangan hutan, penggunaan alat transportasi, dan produksi makanan. Apalagi di kawasan perkotaan yang banyak menghasilkan karbon emisi global akibat terjadinya banjir bandang, kebakaran hutan, dan angin topan. Kenaikan suhu global akibat adanya gas metana yang berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen dan adanya pemupukan yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sika Sekar Langit dan rekan saya Laiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang telah kesimpulan yang telah kami lihat dari video tadi. Yang pertama, pembakaran hutan. Permasalahan yang kami amati di dalam video. Yang pertama, pembakaran hutan, banyaknya pencarian batu bara, banjir bandang, mencairnya di wilayah selatan, industri pabrik, kenaikan suhu yang tak terukur. Dan kami telah menyimpulkan pemanasan global terjadi karena suhu iklim yang semakin meningkat secara cepat dari yang diduga karena aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti pembakaran hutan, banyaknya industri pabrik, serta pembakaran hutan. Tetapi dalam permasalahan ini diatasi oleh PBBC dan gerakan G20 yang menegaskan harus membatasi penggunaan yang menyebabkan pemanasan global yang terjadi di dunia ini. Gerakan G20 juga memberikan komitmennya pada bidang transisi energi melalui hadirnya kendaraan listrik yang digunakan untuk transportasi umum. Dari kelompok yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin tanya itu apa sih? Atau G20 itu apa sih? Nah, silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Apa G20 itu? Oke, silakan langsung angkat tangan begini, pertanyaannya apa langsung ditanyakan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya.
kemudian tugasnya itu apa PJJ itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Eka Nurwanda. Di samping saya sudah dari Yustin. Kami dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung dibaca di kolom yang satu. Meningkatnya suhu bumi yang menyebabkan perubahan iklim dan menyebabkan cuaca ekstrim. Kemudian langsung pada kolom yang kelima. Hasil analisis dan diskusi dari kelompok kami yaitu pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim dan menimbulkan cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Semua itu disebabkan oleh aktivitas manusia yang dilakukan di atas bumi dan harus ditangani dengan cepat agar tidak berdampak lebih parah pada kehidupan. Perubahan iklim sangat berdampak bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah perubahan iklim yang lebih parah lagi. Kalau ada, silakan ditutup kemudian kembali ke tempat duduknya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok yang lain. Kelompok 6, kelompok 1, sama kelompok 3. Oke, sebelum itu tadi kalau saya perhatikan di antara beberapa yang disampaikan dengan teman-temannya ada satu hal yang sama, bahwa di dunia ini kita sedang mengalami yang namanya perubahan iklim yang tidak terduga. Yang tidak diduga apanya? Kecepatannya. Para ilmuwan tahu bahwa nanti iklim itu masih akan berubah. Usaha yang tidak disadari adalah kenapa terjadi di waktu yang secepat ini. Ternyata setelah dilakukan penelitian, sebabnya apa? Ternyata perubahan iklim yang tidak diduga ini disebabkan oleh aktivitas manusia, aktivitas manusia yang kurang ramah lingkungan. Artinya semakin banyak yang menggunakan alat transportasi, semakin banyak yang boros menggunakan peralatan listrik, semakin banyak orang yang membuang sampah sembarangan, meningkatnya penggunaan sampah plastik dan lain sebagainya. Ternyata perubahan iklim yang tidak diduga ini disebabkan oleh adanya aktivitas manusia. Dan yang bikin rusak bumi siapa? Bukan semua manusia ya, manusia yang tidak ramah lingkungan. Nah, ternyata gara-gara aktivitas manusia itu terjadi perubahan iklim yang seperti ini, yang nanti juga berdampak pada dampaknya ke siapa? Dampaknya kembali pada manusia itu sendiri. Terjadi perubahan iklim yang mendadak, maka terjadi bencana di mana-mana. Kalau suhu semakin meningkat, maka akan banyak es yang mencair, banyak es yang mencair, banjir di mana-mana. Suhu meningkat, panasnya ada di mana-mana. Kalau kita manusia normal, enak dengan suhu 35, dengan suhu 36, dengan suhu 34. Ketika suhu meningkat sampai 37, 38, maka secara otomatis orang yang bertahan dia pasti akan sakit. Sakitnya sakit panas, meriang, bukan kasih sakit panas semua. Di suhu 38, suhu 39, orang yang ketahanan tubuhnya lemah, dia tidak akan bisa bertahan. Akibatnya apa? Sakit. Ketika itu tidak bisa ditangani, hanya untuk gimana? Meninggal. Takutnya apa? Takutnya nanti terjadi kepunahan, bukan kepunahan, banyak kematian yang mendadak. Kemudian gara-gara suhu meningkat pun juga banyak kemunculan penyakit yang masih belum ada obatnya. Jadi seperti ini.
dan perubahan iklim itu nyata. Kalian rasakan di kehidupan sehari-hari? Iya. Kadang yang harusnya kalau dulu di pelajaran IPA itu sekarang musim hujan, ternyata masih kemarau. Yang di buku harusnya sekarang kemarau, atau besoknya hujan. Yang jadwalnya hujan, ternyata dari pagi sampai malam kering sama sekali tidak ada air hujan sama sekali. Kadang Pak tadinya menanam tanaman yang harusnya tumbuh di musim kemarau, ternyata hujannya terus gagal Pak. Ya. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas ini perlu mendapat penanganan serius, perlu mendapat perhatian khusus. Oke, dari kelompok 2 tadi yang belum sempat tampil ya. Salah satu cara kita untuk kembali memperlambat perubahan iklim ini bagaimana? Salah satu cara dengan melakukan apa atau dengan mengurangi apa? Menjaga kelestarian alam. Menjaga Kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam. Mengapa begini? Karena yang jawab namanya kelestarian. Jaga ya. Asik. Kalau ikan sakit, buminya akan sakit. Kenapa wajib menjaga kelestarian alam? Bagian aja ya kan. Jangan sampai pulang ya kan. Oke. Dari kelompok 2. Dari kelompok 4. Apa yang bisa kita lakukan satu saja untuk kembali agar perubahan iklim ini tidak menjadi semakin parah? Yang bisa kita lakukan apa? Selain menjaga eka tadi apa lagi? Yang bisa kita lakukan selain menjaga eka agar tidak semakin parah. Jaga siapa? Apa juga kebiasaan atau begini sudah kebiasaan buruk apa yang harus kita ubah dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini ada benar. Penggunaan sia-sia di kehidupan sehari-hari dikurangi. Pengulangan CFC. Penggunaan CFC dalam bentuk apapun itu, mulai dari parfum sampai dikurangi penggunaan. Pak, bisa tidak kita benar-benar tanpa menggunakan CFC? Soal tadi pasti akan bisa. Tapi yang namanya bukan saja langsung harus ada proses dikurangi. Oke, dari kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Apa lagi yang bisa kita lakukan agar perubahan iklim ini tidak jadi semakin parah? Selain mengurangi CFC, selain menjaga eka tadi. Mengurangi kendaraan pribadi. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Artinya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kenapa? Ternyata di kota-kota besar itu mereka adalah penyumbang karbon dioksida yang paling besar. Kenapa? Kendaraannya punya. Ya, orang beli tiket toko saja dia naik mobil. Orang ke pasar saja dia naik mobil. Ya kalau kita di sini naik beca sampai ke pasar. Kalau di Jakarta, orang jualan nasi saja di sana bawa mobil. Dagangan nasinya di dalamnya mobil. Tukang air keliling saja dimasukkan di dalam mobil. Ya itulah kenyataan kehidupan yang sedang terjadi sekarang. Artinya kalau hal ini diteruskan berlarut-larut, tanpa kesadaran dari kita sendiri, ya tadi kalau manusianya tidak sadar, maka agamanya juga akan manusia itu sendiri. Jadi bukan kejadian-kejadian itu yang dibuat, tapi penyebab utamanya disadarkan dulu. Manusia-manusianya disadarkan dulu agar tidak diambilkan. Oke, sebelum kita tutup, ada yang bertanya?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, siap-siap saja untuk pertemuan berikutnya. Sekaligus pendalaman materi. Ya, di pertemuan berikutnya akan saya kasih diskusi untuk ujian minggu depan. Oh iya, jadwal belum dibagi ya? Nanti di pertemuan berikutnya sekaligus akan saya kasih kisi-kisi untuk persiapan ujian di minggu depan. Oke, sebelum kita tutup, silakan ibu berdoa dulu. Ayo doa sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'alna bi barakatihi wa bina husna bi hurmatihi wa anisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Oke, terima kasih atas kajian hari ini. Semoga diberikan kesehatan semua. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.